Ada sesuatu yang terkubur di balik kehidupan doa Yesus. Sebuah petunjuk rahasia yang mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, dan bahkan menghentikan badai dengan satu kalimat. Shalom semuanya. Meneliti Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajar cara berdoa, Dia ternyata telah membongkar rahasia doa yang mengubah takdir. Ini bukan tentang doa Bapa kami yang kita hafal di luar kepala. Ini tentang ritme doa yang dirahasiakan. Yesus tidak berdoa untuk bertahan hidup. Dia berdoa untuk menaklukkan. Maka doa-doa Yesus adalah cetak biru dari surga untuk meraih kemenangan di bumi. Tapi, bersediakah Anda mengetahuinya? Sebab iblis berharap Anda tidak akan pernah menemukannya. Dan inilah 5 rahasia itu yang dimulai dengan cara Yesus mencuri waktu dari kegelapan. Rahasia pertama, Yesus berdoa di malam hari. Di malam sunyi yang pekat, langit bertabur bintang diam tak bergerak. Angin bertiup pelan di antara dedaunan. Sementara dunia terbenam dalam tidur, ada seorang laki-laki bersujud di atas bukit. Dialah Yesus. Injil Lukas mencatat momen sakral ini. Pada waktu itu, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Ini adalah malam yang sepenuhnya dikorbankan untuk bersekutu dan berbicara dengan Yang Maha Tinggi. Tepat di tengah tekanan yang semakin keras menyerang, yakni setelah dikecam orang Farisi karena menyembuhkan di hari Sabat, Yesus justru menarik diri, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mendekat ke hadiratnya. Gunung dan tempat tinggi, yakni bukit, dalam narasi Alkitab selalu menjadi tempat pertemuan manusia dengan Tuhan. Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Transfigurasi, semua menyimpan jejak kehadiran Tuhan. Kini, di atas sebuah bukit sunyi, Yesus kembali mengambil tempat untuk berdoa, mengundang kita menyaksikan bagaimana Sang Anak Manusia memprioritaskan persekutuan dengan Bapa. Sekali lagi, resapilah, Yesus mengorbankan tidur. Ia yang manusia dengan segala kebutuhan jasmaninya memilih untuk bangun semalam suntuk demi mencari muka Tuhan. Terlebih, selain habis dikecam orang Farisi, Yesus berdoa sebelum ia memilih ke-12 muridnya. Sebuah keputusan strategis yang akan membentuk fondasi kerajaannya di bumi. Artinya, sebelum melakukan sesuatu, Yesus selalu berdoa. Kita sering melihat doa sebagai respon saat masalah datang. Namun, Yesus menunjukkan bahwa doa adalah dasar keberhasilan dari setiap rencana besar. Ini adalah ruang ajaib di mana hati, visi, dan kekuatan baru diberikan, khususnya di waktu malam, dengan segala kesunyiannya. Saat gangguan surut, suara-suara dunia lenyap, membuat hati bisa benar-benar tunduk pada Tuhan. Yang artinya, kegelapan tidak lagi menakutkan. Malah, ia menjadi teman yang membawa kita lebih dekat pada terang, memaksa kita bergantung pada suara Tuhan, bukan penglihatan. Maka untuk mempraktekkan rahasia ini adalah coba bangun jam 3 pagi, yakni jam doa Yesus di Getsemani, minimal 1 kali seminggu. Matikan semua lampu saat berdoa. Fokus hanya pada suara Tuhan. Selanjutnya, ke rahasia kedua. Yesus berdoa dengan air mata. Yesus bersujud, wajahnya tertunduk dalam kepedihan. Bukan hanya hatinya yang berdarah, tetapi tubuhnya ikut menanggung beban itu. Ketika ia berdoa di Getsemani, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Ayat ini bukan hiasan kata.
Ini adalah potret manusia Yesus yang sepenuhnya jujur, sepenuhnya rentan, dan sepenuhnya terlibat dalam doa. Dalam momen itu, doa bukan lagi ritual atau formula. Doa menjadi pergumulan, menjadi tangisan jiwa, menjadi persembahan yang berdarah-darah. Alkitab mencatat di Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, membawa kepedihannya kepada Bapa. Jadi dalam getirnya, Yesus tidak menutupi emosinya. Ia tidak mencoba menjadi kuat secara rohani. Ia tidak meredam rasa sakit. Ia membawanya langsung ke hadapan Bapa. Dan sebagai jawaban atas pergulatan itu, malaikat datang menguatkannya. Ini bukti bahwa kerentanan kita bukanlah kelemahan, melainkan pintu atau jalan bagi pertolongan Tuhan. Inilah teladan yang mendalam, doa yang autentik, tidak mengabaikan perasaan. Ia tidak mengasingkan tubuh dari roh atau pikiran dari jiwa. Doa yang benar melibatkan seluruh diri kita, rasa sakit, ketakutan, keraguan, dan bahkan reaksi fisik dari pergulatan batin. Yesus melegitimasi semuanya itu. Ia menunjukkan bahwa iman tidak harus sempurna untuk didengar. Bahkan doa yang gemetar layak naik ke tahta kasih karunia. Bagi kita yang seringkali merasa harus terlihat baik saat berdoa, Getsemani menjadi undangan untuk jujur, untuk menangis, untuk membawa segala dosa maupun ketidakpastian kita ke hadapan Tuhan. Tidak ada dosa dalam kesedihan, tidak ada cacat dalam pergumulan. Yang ada hanyalah manusia yang haus akan Tuhan, dan Tuhan yang mendekat dengan tangan penuh penghiburan. Maka, apakah kita berani berdoa seperti Yesus di Getsemani? Apakah kita berani menghadapkan wajah kita yang basah oleh air mata kepada Dia yang melihat segalanya? Sekarang, rahasia selanjutnya yang semakin penting. Ketiga, Yesus berdoa bagi musuh-musuhnya. Pagi itu udara penuh debu. Ada bunyi dering besi. Langkah-langkah kasar tentara Romawi mengiringi langkah Yesus menuju bukit Golgota. Punggungnya masih tersayat cambuk. Kepalanya tertusuk mahkota duri. Tangan dan kakinya terasa panas oleh darah yang mengalir. Ini adalah peristiwa di kayu salib saat Yesus digantung, ditolak, dicela, dan disiksa. Namun, di tengah jeritan orang banyak, di antara cemoohan para orang Farisi, saat palu menghantam paku ke tubuhnya, Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini adalah doa yang mengubah arah sejarah. Di saat dunia menghakiminya, Dia justru memohon belas kasihan bagi mereka. Di saat musuhnya menikmati penderitaannya, Ia menawarkan pengampunan. Bayangkan betapa sulitnya hal itu, betapa alami jika Dia marah, betapa manusiawi jika Dia meraung kesakitan atau mengutuk. Namun dari mulutnya yang pecah dan bibir yang kering, keluarlah suara advokat alias syafaat, bukan kutuk. Doa ini mengungkapkan sesuatu yang sangat mendasar tentang siapa sebenarnya Allah, El Shaddai, Sang Bapa kita yang di surga, yakni Dialah kasih yang tidak dibatasi oleh dendam, kejahatan, atau ketidaksempurnaan. Semua kita bisa lihat saat Yesus mewujudkan arti kasih yang sempurna itu di tengah penderitaan yang tak terperi. Bagi kita yang hidup di zaman konflik dan luka, doa ini menjadi cermin dan panggilan. Apakah kita bisa berdoa bagi mereka yang menyakiti kita? Apakah kita mau percaya bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan rohani? Sekarang, rahasia berikutnya, keempat, Yesus berdoa di tengah kesibukan yang besar. Tidak ada perubahan baik dulu maupun sekarang, yakni banyak orang yang menderita, yang membuat Yesus sebagai sang penyembuh memiliki kesibukan yang luar biasa. Bahkan orang berbondong-bondong datang
minta disembuhkan. Tapi lihat, di tengah kesibukan itu, Yesus sengaja mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Artinya, Yesus kabur dari orang banyak yang ingin disembuhkan demi bisa menyendiri. Karena doa adalah sumber mujizat, bukan mujizat itu sendiri. Yesus rela kehilangan waktu yang mewah demi mengisi ulang kuasanya di tempat sunyi. Jika Yesus saja butuh doa, apalagi kita yang rentan gagal. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar sana. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Ini bukan sekedar kebiasaan biasa. Ini adalah pola hidup yang terus-menerus ia praktikan. Menarik diri untuk berdoa meskipun tuntutan pelayanan semakin besar. Orang-orang datang dari segala penjuru untuk melihatnya, untuk mendengarnya, untuk disembuhkan. Tapi Yesus tahu hidup yang efektif tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari koneksi dengan Bapa. Irama ini menjadi fondasi dari segala sesuatu yang ia lakukan, bahwa doa mendahului kuasa untuk menang, kesunyian mendahului mujizat. Dalam dunia kita yang serba cepat, selalu terhubung lewat internet sekaligus penuh gangguan, teladan ini begitu mencolok. Kita seringkali percaya bahwa kita harus terus bekerja, merespon, hadir, seolah-olah jika kita berhenti sejenak, semua akan roboh. Tapi Yesus tidak menunggu waktu yang sempurna untuk berdoa. Ia menciptakannya, kadang di pagi buta, kadang di malam hari, kadang di gunung, kadang di tengah laut. Kuncinya bukan punya waktu kosong, tapi memiliki hati yang sepenuhnya ingin dekat pada Tuhan. Bagi kita yang merasa terus ditarik ke sana kemari oleh tugas, tanggung jawab, bahkan masalah, Markus 1 ayat 35 adalah undangannya. Apakah kita bersedia mencuri kesunyian di tengah keramaian? Karena doa bukan tentang memiliki waktu yang longgar. Doa adalah soal memiliki hati yang sengaja dibuka. Luar biasa. Sekarang kita memasuki rahasia terakhir yang adalah kunci dari segala kunci. Kelima, Yesus berdoa dengan ucapan syukur. Di sebuah bukit kecil dekat Betania, di depan gua batu yang menjadi makam Lazarus, Yesus berdiri. Di sekelilingnya berkumpul keluarga yang berduka, sahabat yang bersedih, dan murid-murid yang bingung. Udara penuh aroma tanah dan air mata, semua mata tertuju padanya. Tapi ia menoleh kepada Bapa, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang menjadi teladan rahasia kita. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Yohanes 11 ayat 41. Mujizat belum terjadi. Batu penutup makam masih utuh. Lazarus masih mati. Tapi Yesus sudah bersyukur, seolah-olah jawaban Tuhan sudah pasti. Bahkan sebelum tanda terlihat. Ini bukan optimisme polos, bukan juga sok ide. Ini adalah iman yang tumbuh hasil persekutuan yang dalam. Doa ini adalah ucapan syukur yang penuh keyakinan atau iman. Bukan doa yang bergantung pada penglihatan, melainkan yang bertopang pada karakter Allah, yakni kasih. Yesus tidak sedang meyakinkan Bapa untuk bertindak. Ia sedang menyelaraskan hatinya dengan kehendaknya. Dan dalam penyelarasan itu, ia sudah bersyukur. Inilah bentuk doa yang jarang kita praktikan. Doa yang tidak menunggu hasil untuk mengucap syukur. Doa yang tidak menunda rasa syukur sampai masalah selesai. Doa yang percaya bahwa Allah adalah baik. Bahkan ketika langit diam, bahwa Ia adalah pemberi janji yang setia. Bahkan ketika jawaban belum terlihat. Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah upaya untuk mengubah pikiran Tuhan. Doa adalah latihan untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya. Dalam doa seperti ini,
kita tidak lagi hidup dari bukti yang kasat mata, tetapi dari janji yang tak pernah gagal. Bagi kita yang sedang menanti jawaban Tuhan dalam sakit, pergumulan, atau keputusasaan, teladan ini adalah pelipur lara. Apakah kita mampu berterima kasih sebelum lihat hasilnya? Apakah kita percaya bahwa Allah Bapa sudah bekerja meski tanda-tandanya belum tampak? Berdoa dengan syukur bukan berarti pura-pura bahagia. Itu berarti memilih untuk percaya bahwa Allah tetap setia meskipun perasaan kita ragu. Itu berarti memfokuskan pandangan kita bukan pada besarnya tantangan, tetapi pada kebesaran Dia yang kita sembah. Dan ketika Yesus selesai berdoa, Ia berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluar!" Dan mayat yang mati bangkit. Jawaban Tuhan mungkin datang dengan keterlambatan dari perspektif, harapan, atau bahkan imajinasi kita. Tapi tidak pernah ada kata penundaan dari sudut pandangnya. Luar biasa, haleluya, amin. Sebagai pengingat kecil, kita telah mengetahui 5 rahasia doa Yesus. Sekarang, jika kita berani untuk meneladaninya, lihat, doa Anda bukan lagi sebuah kegiatan, tapi menjadi senjata yang mengubah takdir dan membuat iblis gemetar, kalah, lari, dan menyerah. Tidak mau lagi ganggu hidup Anda. Dan teruslah ingat, doa itu tidak perlu panjang atau memiliki kata-kata puitis, tapi semua tentang hubungan. Jadi, ikut Yesus dan teruslah berdoa, dan biarkan dunia melihat bahwa hidup Anda adalah saluran berkat Tuhan bagi kehidupan manusia di dunia yang semakin jahat ini. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.